Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahannya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahannya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Lagu baru yang kita sama-sama pelajarin. Kita sama-sama belajar, judulnya Tangan Kanan Tangan Kiri. Ikutin kakak ya. Dirangkai
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita tetap masih sikap berdoa. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa penyerahan yang akan dipimpin oleh Kak Vika. Kita sama-sama menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, pada saat pagi yang indah ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat hari ini kami juga sangat berterima kasih di mana Tuhan telah menempatkan adik-adik kami boleh beribadah Tuhan online di rumah mereka masing-masing. Biarlah apa yang menjadi kerinduan adik-adik kami Tuhan, biarlah Engkau yang maha mendengar dan menjawab segala doa-doa mereka. Biarlah Tuhan pada saat hari ini juga Tuhan kami berdoa buat firman yang akan nanti sebentar kami dengarkan, yang akan ditaburkan oleh Kakak Zebua. Biarlah Tuhan firman ditaburkan boleh tinggal tetap dalam setiap hati dan pikiran kami. Tidak saja kami mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat setiap yang boleh mengambil pelayanan pada saat pagi hari ini, baik yang sebagai worship leader Kakak Elis, yang menjadi singer, Kakak Ernita, Kakak Vika, baik juga Tuhan yang mengambil bagian pemusik Tuhan, Abang Anes, Abang Heri. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan mengandalkan Engkau, kami menyenangkan hati-Mu lewat apa yang kami boleh berikan pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan doa yang kami hantarkan, kami pada saat hari ini bawakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Vika sudah memimpin kita dalam doa penyerahan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Zebua. Sebelumnya kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ini pasti lagu kesukaan anak sekolah minggu, karena setiap kesaksian pasti harus ada lagi. Makanya dari itu kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sama saudara semua, Tuhan Yesus
Shalom adik-adik, kakak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami pengertian untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Ya, kakak ulang sekali lagi, Roma 12 ayat 1. Ya. Kita akan baca, adik-adik mengikuti di dalam hati, kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Adik-adik, kakak mohon untuk menyimak, memahami firman Tuhan yang akan kakak bacakan. Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, Rasul Paulus menuliskan supaya kita memberikan persembahan. Kita mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan adik-adik? Ya. Nah, adik-adik, kalau pergi ke sekolah minggu, kalau beribadah, apa yang adik-adik persembahkan? Ya, bagus. Adik-adik mempersembahkan uang. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya uang saja yang boleh kita persembahkan, ya. Kakak mau cerita, mengingatkan adik-adik pada zaman perjanjian lama, yaitu tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah kakak beradik. Kain dan Habel kakak beradik, ya. Mereka setelah besar, Kain itu bekerja sebagai petani. Kalau petani ngapain adik-adik? Menanam padi, menanam gandum, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Nah, Habel setelah besar, dia bekerja sebagai penggembala domba. Dia peternak adik-adik, ya. Nah, suatu ketika mereka sama-sama memberikan persembahan. Karena Kain seorang petani, maka apa yang dipersembahkan Kain adik-adik? Iya, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Dia mempersembahkan gandum, buah-buahan, sayur-sayuran. Boleh, ya. Nah, kemudian Habel mempersembahkan apa adik-adik? Iya, dia mempersembahkan domba. Karena dia seorang petani, peternak, ya, penggembala, maka dia mempersembahkan domba. Domba yang terbaik. Adik-adik, kalau kita mempersembahkan persembahan kita, pilih persembahan yang terbaik, ya. Jangan kasih yang jelek-jelek sama Tuhan, ya. Berikan persembahan yang terbaik. Nah, adik-adik, dalam setiap ibadah kita harus memberikan persembahan. Tapi adik-adik, ternyata Rasul Paulus bilang bukan hanya persembahan dalam bentuk barang seperti uang, seperti buah-buahan hasil panen, atau persembahan seperti hasil ternak.
Tetapi yang diutamakan oleh Rasul Paulus, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apa sih maksudnya Rasul Paulus kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Ya, mungkin adik-adik berpikir kita harus mati disalibkan seperti Yesus, lalu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan hidup kepada Tuhan. Apakah itu yang dimaksud adik-adik mempersembahkan tubuh? Tidak, ya. Yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah bahwa kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Misalnya, kalau kita punya hobi bernyanyi, maka bernyanyilah untuk Tuhan. Ya, gunakan hobinya, talentanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi di gereja, memimpin pujian untuk sekolah minggu, ya, kayak begitu. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini, ya, kita kan belajar di rumah, beribadah di rumah. Nah, seharusnya dengan waktu kita yang belajar di rumah dan beribadah di rumah, waktu kita kan banyak. Kita harus mempergunakan seluruh waktu kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Misalnya apa yang bisa kita lakukan? Berdoa di rumah, membaca Alkitab, firman Tuhan, membantu orang tua, ya. Nah, tapi adik-adik, kalau kakak perhatikan, dengan belajar dan beribadah di rumah, adik-adik malah makin malas-malasan. Malas-malasannya bangunnya siang-siang, ya kan? Ayo, siapa? Ngaku yang bangunnya siang-siang. Ya, karena pikirannya kalau belajar di rumah, tidak ada yang memarahi, tidak ada yang menghukum kayak di sekolah. Ya, kalau ibadah di sekolah minggu tidak seperti di gereja, nanti diomelin sama kakak guru sekolah minggu kalau terlambat. Kapan saja bisa, padahal bukan adik-adik. Kalau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, gunakan waktunya juga adik-adik. Kalau waktunya kamu sekolah, bangun pagi, gunakan untuk belajar. Waktunya sekolah minggu, bangun pagi-pagi, nanti juga bisa ditonton. Jangan ya adik-adik, kalau sudah ditetapkan jam 8, maka bangunlah. Sebelum jam 8, mandi, sarapan, siap-siap untuk mendengarkan, mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming. Jangan malas-malesan. Nanti siang bisa, nanti sore bisa. Jangan adik-adik. Kalau disuruh bernyanyi, kita bernyanyi. Ya, kita gunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyilah buat Tuhan. Ya, kita pakai seluruh tubuh kita ini membantu orang tua. Itu sudah termasuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan itu adik-adik tahu nggak? Yang disukai oleh Tuhan, bukan disukai kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, tapi yang disukai oleh Tuhan. Ya, punya talenta bermain musik, bermain musiklah untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita pakai mulut kita ini untuk memuji Tuhan. Kita pakai tangan kita ini untuk memuji Tuhan. Kita pakai tubuh kita ini, segenap tubuh kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik, itu yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah,
Baiklah adik-adik, kakak berharap dengan firman Tuhan hari ini kita tidak lagi bermalas-malasan karena ibadah dan belajar di rumah. Tapi kalau udah waktunya sekolah minggu, kita bangun sebelum waktunya, siap-siap sebagaimana kita beribadah di gereja, sebab Tuhan senang jika kita menggunakan tubuh kita memuji Tuhan. Tuhan senang mulut kita, talenta kita pakai untuk memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai di situ firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini membuat kita berubah, bahwa tubuh kita ini pun kita harus persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk malas-malasan, tetapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa tadi kata kakak adik-adik? Membantu orang tua, belajar, memuji Tuhan, dan masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Baik adik-adik, sampai situ firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing, tuntun kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil untuk belajar mempersembahkan hidup kami. Jauhkan kami Tuhan rasa malas, jauhkan kami Tuhan rasa iri, rasa dengki, dan biarlah kami maju untuk mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Bantulah kami untuk semua itu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai di situ cerita firman Tuhan adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Jibo sudah memimpin kita dalam doa dan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri ibadah online kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Pasukan Kristus siap brakdol. Sampai jumpa lagi.